Shalom teman-teman semua. Kali ini saya mencoba kembali menjelaskan tentang lomba video kreatif dalam rangka J120. Lomba video kreatif ini dibagi dalam 2 kategori. Satu, kategori features, yang kedua, kategori bebas. Yang dimaksud dalam hal ini adalah yang pertama, untuk features. Features dalam lomba ini merupakan konsep video yang menggunakan narasi menceritakan tentang profil gereja yang terdiri dari kisah sejarah gereja dan perkembangannya, mengenai pendeta, jemaat dan pengurusnya, maupun aktivitas dan dampak layanan yang selama ini sudah dilakukan gereja. Durasinya 4 menit. Sedangkan untuk kategori bebas dalam lomba ini merupakan konsep video kreatif tentang gereja, baik itu sejarah gereja maupun perkembangannya, pendeta, jemaat dan pengurusnya, aktivitas dan dampak layanannya dalam berbagai bentuk, antara lain bisa dalam bentuk vlog, podcast, talk show, drama, komedi, stand up komedi, atau kombinasi video dari keseluruhannya ya. Bisa dari drama berkombinasi dengan features, maupun komedi dengan features, bisa berbagai kombinasi. Nah, durasinya 10-15 menit. Jadi, teman-teman bebas untuk memilih mau bikin yang simple aja dalam bentuk durasi 4 menit, bentuk features, ataupun yang lebih kreatif lagi, kategori bebas. Nah, masing-masing jemaat boleh mengirim lebih dari satu. Nah, kemudian tadi kalau kita sudah memilih kategorinya, nah bagaimana memulai untuk membuat ceritanya, bagaimana angle membangun cerita. Nah, ini dari sudut pandangnya kita bisa bermacam-macam. Kalau di features, di sini kami contohkan beberapa hal. Misalnya, dalam membangun cerita di features bisa dimulai dengan gambar pemandangan yang indah dulu. Kemudian juga dari kemegahan gereja atau keunikan gereja, atau apa yang mau dimunculkan, diceritakan tentang gerejanya. Atau bisa juga lewat gambar jalanan rusak atau traveling shot dari gambar roda sepeda atau roda motor, di mana di sini akan bisa menceritakan tentang bagaimana misalkan perjuangan seseorang pelayan Tuhan di sini ya, baik pendeta maupun sintua maupun pemuda ataupun anak-anak sekolah minggu misalnya gitu, naik sepeda dia untuk berusaha untuk bagaimana menunjukkan mereka berjuang ya, bersusah payah ataupun memberikan waktu, terus juga effort lah, ada effort yang diberikan, digambarkan lewat angle-angle gambar ini gitu. Tapi bisa juga dimulai dengan aktivitas-aktivitas yang ada, lagi sedang berlatih paduan suara, atau mengajar sekolah minggu, atau kumpulan pemuda, ada pertonggoan, atau sermon, atau ibadah. Nah, ini angle-angle ini juga bisa menjadi awal membuka cerita. Kemudian dalam kategori bebas, membuka cerita biasanya kalau dia bentuknya tadi vlog, tentunya dia akan membuka opening dengan narasi dari dia ya kan, menceritakan sesuatu. Atau kalau dia berupa talk show atau podcast, dia akan membuka dengan opening, salam, dan kemudian mengenalkan narasumber ya kan. Ataupun kalau dia monolog, biasanya dia akan memperkenalkan diri ya kan, memperkenalkan diri, profesi maupun kisahnya yang dibuka. Dari situ akan ada monolog itu sehingga orang bisa mengenal siapa dia gitu ya. Kemudian juga ada adegan ya, adegan misalnya dari ada dua orang lagi berdialog di situ, itu bisa menjadi pembuka. Kemudian juga bisa juga dengan narasi yang menceritakan suatu gambar tertentu gitu, dan ada narasinya. Jadi nanti baru dikombinasi dengan
kegiatan-kegiatan lain. Ini di sini isi ceritanya. Di feature tetap ada unsur 5W1H, antara lain bagaimana perkembangan gereja, pendeta, PHMJ dan jemaat, terus juga bagaimana awal muda gereja didirikan hingga sekarang, apakah ada kendala-kendala, ataupun apakah gerejanya ada pembangunan, ada perubahan, ya kan? Kemudian tentunya pelayanan-pelayanan apa yang sudah dilakukan, dan aktivitas jemaat seperti apa. Nah, ini bisa diceritakan di sini. Nah, gambar-gambarnya bisa menggunakan diinsert dengan gambar-gambar baru maupun dokumentasi yang pernah diambil sebelumnya, foto, video, ya disesuaikan aja dengan ceritanya. Ketika menceritakan tentang sejarah gereja, mungkin punya foto-foto yang lama, nah itu diinsert di situ. Atau sekarang gerejanya sudah berubah, nah mulainya dari situ juga nggak apa-apa, kita kasih gambar-gambar yang video terbaru. Ataupun misalnya gambar-gambar foto-foto Natal lama, nah itu bisa juga untuk menceritakan tentang kegiatan atau acara-acara yang menarik dari kegiatan jemaat selama ini. Sementara untuk yang bebas dapat diisi dengan ini di sini ya, misalnya ada narasumber. Kita bisa minta cerita narasumber. Misalnya ada seorang tokoh ya, yang memang dia sudah lama atau yang kita tuakan di situ. Nah, mungkin dari hostnya bisa menanyakan ke tokoh tersebut untuk menceritakan bagaimana sejarahnya gereja ini. Nah, sambil nanti dia menceritakan, itu kita bisa insert dengan gambar-gambar dari dokumentasi yang lama gitu. Kemudian tadi kalau misalnya tadi ada monolog, misalnya di sini dia menceritakan pengalaman masa kecil waktu sekolah minggu. Misalkan ya, wah dulu saya masih sekolah minggu misalnya, saya paling takut tuh kalau misalnya udah disuruh menghafal membaca titah gitu kan, dia bisa cerita tuh biasanya ngapain. Nah itu, tapi menceritakan kisah-kisah yang lucu gitu ya, yang membuat orang oh iya ya, ini juga gue alami nih, oh iya ya gitu ya. Nah itu mungkin disinilah memang perlunya kreativitas ya, buat gereja-gereja, karena pengalaman di gereja tertentu berbeda nih keunikan masa sekolah minggunya gitu. Atau dia bisa juga menceritakan dulu dia punya guru sekolah minggu yang gimana, misalnya kayak gitu kan. Atau waktu masih kecil mereka senengnya bikin, wah saya dulu masih kecil ikut drama apa gitu yang bisa diceritain tentang kisahnya, tapi sebenarnya mereka adalah menceritakan tentang sejarah, bisa juga kayak gitu. Intinya 5W1H-nya bisa tergambar dari baik itu tadi talk show bentuknya, ataupun adegan, ataupun dalam bentuk narasi. Jadi di sini bentuknya bebas ya. Di sini, tetapi yang paling penting adalah di sini tetap ada unsur-unsur tadi tuh. Bagaimana dampak dan pelayanan apa yang sudah dijalankan oleh gereja ini bisa tergambar di sini. Next.
Sebagai penutup, biasanya dalam feature itu bisa digambarkan dengan cuplikan cepat ya, aktivitas seksi kategorial. Nah, nanti dikasih narasi, harapan, dan tekad untuk menjadi jemaat yang berdampak dan menjadi berkat buat jemaat dan masyarakat luar. Atau juga bisa ditutup dengan gambar-gambar simbol-simbol kekristenan, ada gambar salib, logo J20, 120, logo GKPS, atau juga ibadah atau lagu ya sebagai ucapan syukur. Nah, di sini nanti bisa ditambahin teks-teks ayat-ayat Alkitab lah misalnya. Di situ yang menandakan ucapan syukur jemaat bahwa jemaat tersebut sampai saat ini itu luar biasa bertumbuh, gitu kan. Nah, demikian juga kalau yang di bebas. Biasanya pembawa acara atau monolog atau adegan atau komedi akan merekap dengan ucapan syukur atau ucapan selamat ataupun harapan agar gereja menjadi lebih baik dan lebih berdampak. Intinya sih begitu. Mungkin setelah ini kita kasih beberapa contoh-contoh referensi, baik itu yang bentuknya feature maupun yang bentuknya bebas. Terima kasih teman-teman, semoga bisa dipahami. Dan jika memang masih ada yang kurang paham, bisa langsung menghubungi nomor yang ada di sini ya, nanti untuk konsultasi ataupun hal-hal apa yang perlu dibantu dari kami, panitia Lomba Kreatif J120, Video Kreatif J120. Terima kasih teman-teman, Shalom.